Selamat pagi Shalom. Ada sukacita hari ini? Amin ya. Kita bersyukur pada pagi hari ini bahwa Tuhan kita telah bangkit. Tuhan kita yang kita sembah, Dia membuktikan bahwa pada waktu Jumat Agung Tuhan menebus dosa-dosa kita. Dan pada hari ini Tuhan membuktikan bahwa begitu besar kasih setia Tuhan buat kita. Mari kita siapkan hati kita. Kita siapkan hati kita untuk Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk segala kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu Bapa. Oleh anugerah-Mu Tuhan, kami boleh ada saat ini Tuhan. Kami boleh melayani Tuhan. Kami boleh ibadah Tuhan. Itu semata-mata bukan karena kekuatan kami Tuhan. Itu oleh karena kasih-Mu Tuhan, karena kebaikan-Mu Bapa. Pada pagi hari ini Tuhan, kami ingin memuji Engkau Tuhan. Kami percaya pada pagi hari ini Engkau hadir tengah-tengah kami Tuhan. Engkau siap melawat setiap kami Tuhan, lepas pribadi Tuhan. Terima kasih. Kita menaikkan pujian ini. Haleluya.
kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu ya Bapa. Terima kasih untuk sukacita-Mu Tuhan yang Kau limpahkan buat kami pada pagi hari ini ya Bapa. Tuhan, kami siap untuk memuji Engkau, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Tuhan berkati untuk ibadah pagi hari ini, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita menaikkan pujian ini, rayakan Yesus, rayakan. Tundukkan kepala kita. Kita naikkan pujian, Ku beri yang terbaik.
bangkit berdiri. Kita mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati kita, siapkan telinga kita, siapkan pikiran kita pada pagi hari ini. Kiranya kita semua tertuju kepada Tuhan. Sungguh besar Tuhan, pengorbanan-Mu buat kami. Terlalu dalam Tuhan, kasih-Mu buat kami Bapa. Kita menaikkan pujian ini, sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia.
siapakah kami ini Tuhan? Kami orang-orang yang berdosa Tuhan, yang Kau pulihkan di kayu salib Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Layakkan kami untuk kami boleh mendengar firman-Mu pada pagi hari ini. Barulah Kau berkati untuk Bapak Gembala Tuhan. Kau berkati lidah pikirannya Tuhan. Sehingga Tuhan pesan yang Kau ingin sampaikan kepada kami boleh kami dapatkan dan boleh kami terapkan dalam hidup sehari-hari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap Tuhan mendengarkan firman-Mu. Kita akan pujiannya saja untuk membacakan kepada Bapak Gembala. Sungguh besar pengorbanan-Mu. Pada pagi yang berbahagia ini, dengan rendah hati kami datang kepadamu. Kami membutuhkan akan pesan firman-Mu. Itu sebabnya kami akan membuka hati kami untuk menerima lawatan-Mu, berita kebangkitan-Mu, memberikan pengharapan bagi setiap kehidupan manusia dan bagi kami yang hadir pada hari ini. Tuhan, berfirman-Lah. Kami akan duduk bagaikan Maria mendengarkan firman. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi kami sekalian, sehingga hadirat-Mu melawat kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, Gembala kami yang agung yang telah menjadi juru selamat kami, yang bangkit dari kematian, hari ini kami siap diberkati. Haleluya. Yang siap diberkati firman Tuhan sama-sama berkata amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, Shalom. Selamat pagi, selamat Paskah. Berita Paskah tentunya memberikan sukacita karena di situ ada pengharapan bagi setiap anak-anak Tuhan. Nah, hari ini kita akan bersama-sama menyelidiki kebenaran firman Tuhan, di mana kita akan melihat ada salah satu tokoh di situ akan menjadi pembelajaran bagi kita dalam proses kehidupan ini. Nah, hari ini kita akan bersama-sama melihat dari Injil Matius pasal 22. Mari kita buka. Kita baca ayat 23. Saya akan bacakan demikian bunyi firman Tuhan dari Injil Matius pasal 22 ayat yang ke-23. Pada hari itu datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kematian. Amin. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan mempraktekannya. Bapak Ibu saudara-saudara, memang menjelang Paskah, hari Sabtu banyak orang Kristen yang mempersiapkan untuk minggu pagi-pagi ke kuburan. Sebetulnya menjadi sebuah tanda tanya apa motivasi mereka datang ke kuburan. Saya sempat tanya tadi pagi yang datang ya, saya bilang lewat kuburan enggak? Gimana, ada aktivitas enggak? Ada yang bilang
ada dan sebagainya. Dulu sempat saya juga melihat di jalanan, waduh itu jam 4, setengah 5 kuburan itu pada waktu pasca itu banyak didatangi oleh orang-orang. Menjadi pertanyaan sebetulnya apa yang dicari Bapak Ibu Saudara? Nah, hari ini kita akan melihat seorang tokoh. Pemahaman di sini tentunya sebuah mazhab atau golongan dari golongan orang Saduki. Nah, menjadi sebuah tanda tanya besar bagaimana golongan ini berpendapat. Coba lihat tadi itu ya, yang berpendapat. Jadi mazhab atau kelompok golongan Saduki ini mereka punya pendapat, cara berpikirnya bahwa tidak ada kebangkitan. Kalau yang nggak menyelidiki, it's okay, nggak ya mungkin nggak masalah. Tapi kalau kita dalami, ironis seorang imam, golongan imam yang mengatur ibadah di bait Allah, kalau sekarang gereja gitu, itu nggak percaya kepada yang namanya kebangkitan. Dicek and recheck, nama Saduki ini berasal dari Zadok, seorang imam agung yang hidup pada masa Raja Daud. Jadi rupanya nama Saduki ini itu berasal dari Zadok, seorang imam besar atau imam agung yang hidup pada masa Raja Daud. Nah, kaum Saduki ini sebenarnya kelompok aristokrat. Aristokrat itu kaum bangsawan golongan ningrat. Ya, dikenal dengan istilah darah biru. Walaupun kita tahu nggak ada darah biru, semua darah merah. Jadi golongan Saduki, kelompok Saduki ini adalah golongan aristokrat atau golongan ningrat, kaum bangsawan, saudara. Itu di kalangan Yahudi itu paling berkuasa di Yerusalem. Mereka ini bertanggung jawab terhadap ibadah yang dilakukan di bait suci. Karena jabatan imam besar pada umumnya memang diduduki oleh orang Saduki ini. Menjadi sebuah tanda tanya besar, saudara. Dan ironisnya ini golongan imam yang mengatur ibadah tapi nggak percaya kepada kebangkitan. Saya berharap di sini semua yang hadir kita mengimani tentang kebangkitan. Itu pendahuluan, kita masuk ke isi, saudara. Nah, orang Saduki ini atau kelompok golongan Saduki ini, saudara, dia itu memegang apa yang tertulis dari kitab Taurat. Dulu kitab Taurat itu adalah kitab suci orang-orang Israel atau Yahudi. Kitab Taurat itu ada 5. Saya jelaskan dulu. Taurat itu sebetulnya ada 2 pemahamannya. Satu itu kitab Taurat, yang kedua hukum Taurat. Jadi harus hati-hati, ini Taurat yang mana? Yang pertama kitabnya atau yang kedua hukumnya. Bedanya di mana? Yang pertama, kitab Taurat ini terdiri dari 5 buku. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Nah, ini ditulis oleh seorang nabi besar yang namanya Nabi Musa. Yang kedua itu hukum Taurat, itu terdiri dari 10 hukum. Ya, dari yang pertama itu jangan ada ilah lain di hadapanku selain aku. Sampai yang terakhir yang ke-10, jangan kamu serakah. Kelompok Saduki ini, saudara-saudara sekalian, itu dia memegang apa yang tertulis dari kitab Taurat yang terdiri dari 5 buku yang dulu itu adalah kitab suci orang-orang Israel. Tetapi sayangnya mereka tidak berusaha mendalami makna firman itu.
Jadi ironis sekali seorang imam yang hanya berpegang kepada kitab suci, konteksnya sih kitab Torah saudara, sekarang kita Alkitab. Dia hanya pegang tapi tanpa mau mendalami, memperdalam. Kalau udah mendalami, memperdalam itu berarti mempelajari. Gimana mempelajari kalau kita nggak baca? Ada yang nggak ngerti kita tanya. Dari nggak ngerti sampai ngerti. Kalau orang awam mungkin ya bisa kita, ya mungkin dia ya kami kan juga hamba Tuhan pendeta lah. Tapi kalau seorang imam itu saudara, dia berpegang tapi nggak mendalami, waduh itu sangat berbahaya. Itu sebabnya karena hanya memegang apa yang tertulis tanpa berusaha mendalami. Saya ulang, kalau mendalami itu berarti dia baca, kalau nggak ngerti dia tanya sama yang ngerti gitu saudara, sehingga dia paham. Nah karena dia hanya berpegang, akhirnya 3 poin kita lihat di sini. Orang Saduki pertama, dia nggak percaya kepada bangkitan. Kedua, dia nggak percaya kepada malaikat. Waduh. Yang ketiga, dia nggak percaya kepada roh. Coba lihat Kisah Para Rasul pasal 238. Kisah Para Rasul pasal 23 ayat 8. Terlalu ini saudara sebetulnya. Jangan sampai kita seperti mereka ini. KPR 23 ayat yang ke-8. Ini ada ya. Ini terjemahan yang baru. Saya baca terjemahan yang lama. Karena orang-orang dari mazhab Saduki, kelompok atau golongan Saduki, berkata bahwa orang mati tidak hidup kembali. Mereka juga percaya bahwa tidak ada malaikat dan tidak ada roh-roh. Dah sampai situ. Ini ironis sekali saudara sekalian. Ada 3 poin di mana di dalam KPR 23 ayat 8 menjelaskan bahwa orang Saduki ini bukan hanya nggak percaya kepada kebangkitan, dia nggak percaya kepada malaikat, dia nggak percaya kepada roh. Aduh, benar-benar saudara. Kegagalannya karena apa saudara? Dan kita jangan sampai gagal juga seperti orang Saduki ini. Jangan cuma ini sebagai apa yang kita pegang doang. Ke gereja kita bawa gitu ya. Ntar sampai rumah taruh lagi gitu loh. Ntar hari Minggu bawa lagi gitu. Tanpa kita mau. Ini apa sih artinya ya kalau Farisi itu apa ya? Kan di kalangan orang Israel kan ada golongan Saduki, golongan Farisi, Herodian gitu loh. Mestinya kita mempelajari. Saya percaya, ini menurut pengalaman saya, ketika saya pelajari saya nggak ngerti gitu. Saya mesti tanya sama orang lebih paham tentang apa yang saya nggak ngerti di sini supaya saya paham gitu loh. Yuk hari ini saudara kita perbaiki yuk. Jangan cuma kita pegang dong seperti orang Saduki saudara. Kita harus pahami, pelajari saudara. Ironis seorang imam nggak ngerti tentang firman loh. Pas diselidiki, ya pantas juga karena dia cuma pegang istilah pegang kan cuma begini aja. Dia nggak mau baca-baca pelajari gini loh. Nggak percaya sama kebangkitan, apalagi katanya malaikat dan roh. Beberapa tentang ayat malaikat, coba Lukas pasal 22 ayat 43. Lukas 22 ayat 43. Coba. Ada ya? Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ini waktu kemarin Jumat Agung. Ada loh malaikat di sini. Ini karena kita banyak. Lukas pasal 1 ayat 13. Coba. Lukas pasal 1 ayat 13. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut, hai Zakaria. Lukas 1 ayat 26. Coba. Lukas 1 ayat 26.
Saya baca ya dari terjemahan yang lama. Dalam bulan ke-6, malaikat Jibril diutus Allah ke sebuah kota yang bernama Nazaret di Galilea. Ini adalah terjemahan lama saya baca ya. Malaikat Jibril, itu kan Gabriel, sama aja saudara. Ada malaikat, saudara-saudara sekalian, jangan pernah meragukan hal itu. Loh Pak Petrus itu kan perjanjian baru, perjanjian lama. Oke, perjanjian lama coba. Kejadian pasal 16 ayat 7. Itu kan perjanjian baru tadi, perjanjian lama coba. Kejadian 16 ayat 7. Ini anak-anak muda dicatat ya, malaikat itu ada. Sudah ya? Lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Syur. Ini malaikat menjumpai Hagar. Siapapun Tuhan bisa menjumpai dan mengutus malaikat. Ini Hagar loh saudara, bukan Sarah, ini Hagar. Ketika diusir gitu ya, Allah kirim malaikat. Satu lagi deh, Kejadian pasal 32 ayat 2. Kejadian pasal 32 ayat 2. Ketika Yakub melihat mereka, berkatalah ia, ini bala tentara Allah. Malaikat itu. Itu situasi bagaimana ketika Yakub dia takut bertemu dengan kakaknya Esau karena ada kesalahan yang dia perbuat. Dia begitu takut. Maka Allah kirim malaikat berkata kepada Yakub ini, bala tentara itu lebih dari 10, saudara. Memberikan apa? Kekuatan, jangan takut, aku akan menyertai engkau. Jadi dari PL dan PB itu malaikat ada, saudara. Bagaimana mungkin seorang imam namanya dari golongan Saduki, dia nggak percaya tentang firman loh. Kalau kata orang Betawi buju-bunaeng gitu ya. Tentang roh, coba Kejadian pasal 2 kan golongan kelompok Saduki bukan hanya nggak percaya kebangkitan malaikat, tapi juga ada roh. Jadi manusia dianggap sama dengan itu seperti BINATANG, nggak ada rohnya. Kejadian 2 ayat 7 coba kita lihat. Kejadian pasal 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas, memberikan roh. Ketika Allah menjadikan seisi dunia ini, itu semuanya Allah berkata jadilah jadi. Jadilah jadi, justru. Tapi ketika manusia, Allah nggak berkata jadilah jadi, enggak. Dia ambil debu tanah, dia bentuk, kemudian dia hembuskan roh. Makanya saudara yang rajin mengikuti ibadah yang saya pimpin pasti paham itu. Ketika saya berkata peti itu diturunkan, saya ambil tanah, saya bilang gini, debu kembali kepada debu, roh yang berasal dari Allah kembali kepada yang punya. Roh manusia itu ada rohnya. Dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, roh itu artinya unsur dari Tuhan yang membuat tubuh manusia itu hidup. Jadi kalau enggak ada rohnya, manusia itu menjadi zombie. Bedakan antara orang yang meninggal dengan mati suri, beda saudara. Mati suri itu secara klinis mereka memang meninggal tapi hidup kembali. Sepertinya keadaan koma lah. Tapi orang yang mati suri dengan koma agak berbeda. Nah, ini lebih jelasnya Dr. Rena yang bisa menjelaskan ini. Jadi orang yang mati suri itu secara klinis memang dia meninggal tapi hidup kembali. Mirip kayak orang yang mengalami koma, tapi beda. Gitu ya. Nah ini orang yang meninggal itu rohnya udah nggak ada. Kenapa? Dia rohnya itu udah, kalau saya bilang ya kembali kepada yang mempunyai. Kalau dia tahu dia mempunyai siapa, dia tahu dia mempunyai siapa. Dari mana dia tahu dia mempunyai siapa? Ya dia kan menuruti perintahnya siapa. Kalau perintahnya Tuhan kembali kepada Tuhan. Kalau perintahnya hantu ya, iya begitulah kira-kira. Logikanya begitu saudara sekalian.
Ironis sekali seorang imam, bahkan punya kedudukan imam besar, saudara, cuma pegang kitab suci tapi nggak mau mendalami. Ada beberapa orang seringkali saya kasih, ada beberapa artikel yang bagus gitu loh. Memang nggak semua gitu ya. Coba buka video ini, baik loh, apa tentang 6, apa tentang Yesus coming, ada banyak sudah, banyak sudah. Coba pelajari. Kalau kita baca, saya sih percaya deh, percaya. Kalau kita baca pasti ada yang nggak ngerti. Nah, saya lagi baca lagi nih karena hari Minggu depan jam 6 sore saya diundang RPK untuk membawakan tentang tema jaminan keselamatan. Waduh. Kan nanti acara talk show pasti dari mana-mana akan tanya. Biasanya pertanyaan-pertanyaan klasik di luar Yesus ada keselamatan dan sebagainya gitu. Saya harus persiapan juga itu. Saya akan baca lagi tuh buku-buku untuk memperlengkapi, saudara. Dalam program Ngobrol Teologi yang ada di situ juga. Saya buka lagi tuh program itu. Kebetulan saya juga ikut di situ menjadi salah satu narasumber, tapi saya nggak terlalu banyak bicara di situ. Saya diberkati juga dari ada seseorang gitu, pemahamannya dia luar biasa bagus. Nah, ketika kita, saudara, rajin loh ini mempelajari, kita tanya, saudara, betul ya firman Tuhan, Allah itu Immanuel, Allah yang beserta dengan saya. Bahkan kemudian Yesus, saudara-saudara, menegur golongan Saduki ini. Matius pasal 22 ayat 31 sampai 32, coba kita lihat. Yesus menegur golongan Saduki ini dengan mengutip dari kitab Keluaran pasal 3 ayat 6. Dalam Matius pasal 22 ayat 31 sampai 32, demikian bunyi firman Tuhan. Yesus berkata, tetapi tentang kebangkitan orang-orang mati, tidakkah kamu baca apa yang difirmankan Allah ketika Allah bersabda, Akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Yesus memberikan teguran kepada golongan Saduki. Perhatikan, saudara. Dari kitab-kitab yang mereka akui itu ini sebagai kitab suci. Kan Taurat itu, kitab Taurat itu kan mereka akui sebagai kitab suci mereka. Dalam konteks waktu itu kan Alkitabnya lah gitu. Kalau sekarang kita kan sudah dikanonisasi dari Kejadian sampai Wahyu. Yesus menegur dengan apa yang mereka yakini ini. Sambil berkata, mungkin kau nggak paham itu. Allah menyatakan diri, saudara, sebagai Allah yang hidup, Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Coba Ibrani pasal 11 ayat 19 kita baca. Ibrani pasal 11 ayat 19. Nanti Bapak Ibu baca ayat 17, 19, kita baca 19 saja. Sebab ia berpikir bahwa Allah berkuasa untuk menghidupkan kembali orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dari situ dapat diibaratkan bahwa ia telah menerima Ishak kembali, yakni Abraham. Tapi yang kita lihat ayat A-nya, 19 A-nya. Sebab Abraham berpikir bahwa Allah berkuasa untuk menghidupkan kembali orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Ini saya baca dari terjemahan lama. Jadi cara berpikirnya Abraham pun dia mengakui dengan iman bahwa dia mau dengan iman. Ini kan konteksnya Ibrani pasal 11 kan tentang iman, saudara. Bahwa Allah yang dia sembah itu adalah Allah yang hidup. Kalau kita juga meyakini Abraham adalah bapak orang beriman, kita pun seharusnya, saudara, belajar seperti Abraham meyakini hal ini.
apalagi Paskah, itu berita tentang kebangkitan Yesus dari kematian. Penutup, janganlah kita menjadi seperti orang Saduki yang hanya memegang apa yang tertulis di firman Allah. Tetapi kita harus mencari kebenaran firman Allah itu dengan membaca, bertanya, sehingga kita diperlengkapi dengan jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan. Enggak mungkin kita dapat jawaban kalau kita nggak mau bertanya. Logikanya begitu, saudara. Itu sebabnya mari pada hari ini, berapa lama kita menjadi orang Kristen, berapa lama kita menjadi anak Tuhan. Selama itukah saudara kita mengimani bahwa firman Tuhan itu firman yang hidup, pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah Allah. Ketika kita percaya pada firman, artinya percaya pada Allah, mengimani Allah yang hidup, kita nggak akan gampang jadi orang yang stres, yang putus asa, gampang menyerah. Karena apa? Seperti Jumat Agung kemarin, ketika kita meyakini Allah yang hidup itu Allah Immanuel, situasi apapun, saat doa tidak dijawab, kita akan berkata, pasti yang terbaik ini yang Tuhan berikan. Karena punya iman. Nah, hari-hari ini Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya berharap bahwa tidak ada di antara kita yang sama seperti aristokrat ini, golongan bangsawan, kaum ningrat. Jadi kalau kaum ningrat itu kaum terpelajar ya, banyak belajar seharusnya. Tapi kalau konteks Alkitab, kita ini murid. Tidak ada murid tanpa proses kegiatan belajar mengajar. Dan ingat, kalau sudah belajar mengajar, ada namanya apa? Ujian. Guru nggak pernah mencobai, guru hanya mentes, menguji. Apa yang diuji? Sejauh mana kita memahami pelajaran yang kita terima. Kalau kita belajar sama Tuhan, seberapa besar pemahaman kita tentang pengajaran yang Allah berikan kepada kita lewat khotbah, lewat baca buku hari. Kalau tidak ada yang kita pahami, mari kita banyak bertanya. Saya percaya ketika kita banyak bertanya, saudara kita akan diperlengkapi. Nah, hari ini Bapak Ibu saudara, berita kebangkitan, mestinya kita juga harus meyakini Yesus dia bangkit dari kematian, memberikan pengharapan. Awal-awalnya memang muridnya nggak percaya. Kenapa? Ini mata jasmaninya ini masuk ke kacamatanya. Yang perlu dilakukan adalah kita tutup dengan satu ayat, mari kita baca. Lukas 24 ayat 45. Lukas 24 ayat 45. Demikian bunyi firman Tuhan, saya baca dari terjemahan yang lama. Lalu Yesus membuat pikiran mereka menjadi terang sehingga mereka dapat mengerti isi kitab suci. Lalu Yesus membuat pikiran mereka menjadi terang sehingga mereka dapat mengerti isi kitab suci. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, mata kita ini perlu disingkapkan dari hal-hal yang membuat mata kita ini nggak bisa melihat keajaiban dari firman Tuhan. Tuhan bisa menyembuhkan penyakit orang loh, iya itu kan juga dia, saya mungkin nggak tahu ya. Dia lupa, jadilah sesuai dengan bukan hanya imanmu, tapi sesuai dengan perkataanmu. Coba kita renungkan bersama-sama ya. Mari kita bangkit berdiri saudara. Sambil kita renungkan firman Tuhan Yesus dan kita mempersiapkan satu pujian. Ku yakin saat kau berfirman. Coba selama ini mata jasmani kita mungkin tertutup saudara oleh hal-hal duniawi sehingga kita tidak melihat
mujizat keajaiban Tuhan. Ku yakin saat kau berfirman. Jangan kita pulang seperti orang Saduki, hanya pegang Alkitab, mengerti ayat tapi tidak mempelajari sehingga kita tidak benar-benar mengalami entah itu penyembuhan, mujizat, pertolongan. Kita harus introspeksi Bapak Ibu Saudara. Amin. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh ku aman karena kau menjaga. Ku kuat hidupku. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lagi tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Diangkat. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Oh, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Sambil kita menyembah dengan lagu ini, kita yakin gak dengan lagu yang kita nyanyikan? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, karena itu firman-Nya. Ku yakin saat kau berfirman, ada keyakinan atau iman bahwa firman Tuhan itu sanggup untuk memberikan kepada kita pengharapan, kekuatan, pertolongan saudara. Atau mungkin selama ini kita seperti golongan Saduki. Ya percaya sih percaya, tapi ya kadang-kadang juga kedukun, kadang-kadang juga cari alternatif lain. Itu yang membuat kita gagal. Jangan-jangan kita hanya pegang Alkitab tapi nggak mau mempelajari. Mari hari ini saudara pulang ke rumah, coba kita buka Alkitab lagi, baca teratur. Ada yang nggak ngerti saudara catat, saudara tanya. Saya percaya proses akan membuat kita lebih paham akan firman Tuhan. Dan disitulah kita meyakini sesuai dengan berita Paskah hari ini, Yesus bangkit. Dia berikan pengharapan bagi setiap orang yang sedang putus asa, yang sedang bimbang. Hari ini kita diteguhkan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya ku yakin saat kau berfirman. Ku yakin saat kau berfirman. Ku
untuk saat teduh. Jangan lagi pulang meragukan kebenaran firman. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami jika meragukan firman-Mu. Oh, kami undang Kau Tuhan. Rindu kami menyingkapkan mata jasmani kami. Oh, lawat kami Tuhan. Oh, lawatan jamaah kami Tuhan. Singkapkan mata kami yang buta rohani ini Tuhan. Untuk kami bisa kembali meyakini firman-Mu, hingga mujizat-Mu itu ada juga dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu, nama di atas segala nama. Kembali dengan rendah hati kami datang kepadamu, sekaligus mohon belas kasihan-Mu. Ampunilah dosa kami, ampunilah kesalahan kami. Jika selama ini Tuhan kami meragukan akan firman-Mu, itu yang membuat kami gagal dalam hidup. Berikan kami semangat Tuhan. Dan hari ini kami membuka hati kami, membuka mata kami, Engkau jamah, Engkau singkapkan untuk perkara-perkara besar, perkara-perkara yang di atas yang rohani, perkara-perkara yang kekal. Sehingga kami melihat kemuliaan, kami melihat Tuhan hadirat-Mu melawat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mengimani berita Paskah memberikan pengharapan. Kami tidak akan meragukan kebangkitan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami sambut kebenaran firman-Mu ini dengan penuh rasa syukur kami. Hanya dalam satu nama, nama yang telah menyelamatkan kami, yang telah bangkit dari kematian, nama yang heran dan ajaib, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang sudah diberkati, sama-sama kita berkata amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Jadi jangan meragukan lagi setiap firman Tuhan. Saya rindu jangan cuma kita pegang aja, baca dong. Saya selalu menyediakan waktu japri aja. Kalau ada yang nggak ngerti boleh tanya. Ya, sampai sudah paham. Saya rindu tidak ada dari kita seperti Saduki. Saya sendiri banyak buku yang saya terima, saya dikit-dikit baca gitu. Ada teman yang memposting ada buku bagus ini. Wih, boleh juga nih. Iya, saya tahu nih bosku demen membaca. Mau, wah bukan lagi, dikirim semua banyak buku. Nah, saya baca dikit-dikit. Supaya juga semakin kita diperlengkapi. Jangan cuma kita tahu tapi kita nggak mengalami gitu. Tuhan memberkati. Yang pertama hari ini kita akan berdoa untuk yang berulang tahun bulan April. Bapak Ibu yang bulan Maret mungkin belum ambil kadonya, nanti bisa ambil hari ini. Nah hari ini yang ulang tahun bulan April nanti setelah pulang sudah bisa terima bingkisan dari gereja ya. Diambil jangan sampai nggak diambil. Baik, kita akan nyanyikan dulu panjang umurnya Tuhan berkati.
yang berulang tahun bulan April bisa berdiri untuk kita doakan. Silakan yang berulang tahun bulan April, monggo sinten mawon siapa saja. Nah, inilah rekan-rekan kita yang Tuhan telah tambahkan usianya 1 tahun kembali. Anugerah yang jangan pernah kita sia-siakan, ya. Baik, itu sebabnya sebagai saudara-saudara kita akan dukung mereka dalam doa. Baik Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri. Kita akan arahkan tangan kanan kita supaya Tuhan melawat yang ulang tahun pada hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, yang mengasihi kami bersyukur hari ini termasuk berbahagia. Rekan-rekan kami telah Engkau tambahkan usianya 1 tahun kembali bulan April ini. Dan inilah doa yang kami panjatkan dengan iman untuk mereka yang ulang tahun bulan April. Siapapun mereka, dan inilah doa kami untuk mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang telah bangkit dan memberikan pengharapan, termasuk rekan-rekan kami hari ini. Kiranya Tuhan berkati hidup mereka, Tuhan menyertai mereka, dan Tuhan menjadikan mereka anak-anak-Mu yang berhasil dan beruntung. Mereka senantiasa menerima berkat rohani dan berkat jasmani. Terlebih mereka semakin setia iring Kau. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan mereka dalam tangan-Mu. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Sekali lagi nanti yang berulang tahun bulan April nanti bisa ambil bingkisannya. Kalau mungkin ada yang tidak hadir tapi saudaranya, mungkin suaminya nggak datang, istri datang, bisa ambil nanti di belakang, ya. Baik, kemudian untuk informasi yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita terus untuk tetap mempunyai semangat, jangan sampai kendor gitu ya, supaya kita ini kata firman Tuhan itu mempunyai hati yang gembira. Karena sekarang ini kita perlu mempunyai imun yang cukup kuat begitu ya. Jadi kalau saya seringkali bilang sama teman-teman, hidup udah susah, nggak usah dipersulit. Kita harus happy, tapi happy-nya happy di dalam Tuhan. Hati gembira adalah obat yang manjur. Kita harus happy-nya, kita harus bergembira di dalam Tuhan. Kata Paulus, bersukacitalah di dalam Tuhan senantiasa. Simpel aja sebetulnya. Di samping juga perlu ada olahraga juga dan sebagainya. Ya, kita harus tetap saudara bersukacita di dalam menghadapi situasi kondisi ini. Imani, amini. Tuhan itu Immanuel, ya. Kalau kata orang Jawa itu Gusti ora sare. Kita yang sering sare atau tidur saudara ya. Baik, yang ketiga Bapak Ibu saudara sekalian, dukung terus untuk saudara kita yang sedang dalam pergumulan, siapapun mereka di mana mereka berada. Sakti kita doakan, mengimani gitu ya. Yang mencari pekerjaan supaya Tuhan buka jalan dan sebagainya. Yang mungkin belum divaksin, segera cepat divaksin, jangan pernah khawatir. Pemerintah berusaha untuk memberikan yang terbaik, vaksin selalu disediakan. Tinggal tunggu giliran gitu ya. Baik, saya sendiri nanti untuk dapat jatah yang kedua gitu Tuhan. Yang belum ya kalau bisa divaksin. Kalau tidak karena sesuatu hal imani, Tuhan tetap pelihara dan berbuat jaga. Tuhan memberkati. Selamat hari Paskah. Berita ini memberikan pengharapan. Apapun masalah saudara, jangan putus asa. Ada Tuhan yang bangkit dari kematian. Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Kita tutup dengan pujian sebab Kau besar. Tiada seperti
biasa Engkau telah bangkit dari kematian. Berita sukacita ini memberikan pengharapan dikala kami sedang hilang harapan kami. Mengimani dan mengamini hari ini, kami perlu banyak belajar kepadamu Tuhan. Baik lewat pembacaan Alkitab, lewat doa-doa kami, bahkan lewat khotbah-khotbah yang kami dengarkan. Mampukan kami Tuhan untuk banyak mempelajari sehingga kami diperlengkapi dan kami menjadi anak-anak yang taat kepadamu. Berkati hamba-hambamu yang sudah melayani pada hari ini, baik untuk seluruh tim musik, para singer dan WL, tim LCD, tim penyambut tamu, seluruh yang telah melayani bahkan seksi keamanan. Hari ini kami dukung dalam doa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau berkati pelayanannya, Engkau berkati segala aspek kehidupannya, meneguhkan iman mereka semakin setia melayanimu. Pagi ini juga kami berdoa untuk rekan-rekan kami dengan tidak pernah henti-hentinya. Terus kami berdoa dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sakit baik jasmani rohani. Tuhan sembuhkan, mencari pekerjaan, Tuhan buka jalan. Yang punya problem atau masalah, Tuhan memberikan pertolongan kepada mereka. Tuhan berikan jalan keluar, kekuatan yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, mengimani Engkau selalu mengirim malaikat menjaga dan melindungi kami, rumah tangga kami, dan setiap apa yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Terima kasih Tuhan, berkati dan lindungi untuk bangsa negara kami. Kami terus berdoa Tuhan, kiranya malaikat dari surga bala tentara menjaga melindungi dalam nama Tuhan Yesus. NKRI aman dalam perlindungan-Mu. Tuhan, terima kasih. Berkati seluruh jemaat-Mu, baik yang hadir dalam ibadah di gereja-Mu ini maupun yang mereka ibadah di rumah mereka masing-masing secara live streaming. Tuhan, inilah doa hamba dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau senantiasa mengirim malaikat menjaga, melindungi sehingga mereka aman dalam perlindungan-Mu. Memberkati mereka yang telah memberi maupun yang belum bisa memberi, yang setia mengembalikan persepuluhan, yang setia memberikan korban tantangan dalam nama Tuhan Yesus. Tingkap langit terbuka, berkat rohani, berkat jasmani Tuhan limpahkan kepada mereka. Tuhan, inilah doa kami yang jauh dari sempurna. Hanya Engkau yang sempurna menyempurnakan doa ini berkenan di hadapan-Mu. Maka dengan penuh ungkapan syukur, ibadah Paskah hari ini kami tutup dalam satu nama, nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah bangkit dari kematian, memberikan pengharapan bagi kami. Haleluya. Dan jemaat, mari kita mengangkat kedua tangan kita. Jemaat yang dikasih Tuhan Yesus, diberkatilah engkau ketika engkau masuk ke rumahmu, sehingga rumahmu dan rumah tanggamu aman dalam perlindungan Tuhan. Diberkatilah engkau kemanapun kau pergi, karena Immanuel, Allah beserta denganmu. Ini terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, urapan dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima